Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang sejarah munculnya hidup selibat dalam gereja Katolik. Yang kita kenal yaitu para imam dan juga biarawan dan biarawati. Saudara-saudari, kata selibat berasal dari kata bahasa Latin dari kata celibatus yang artinya hidup tidak menikah. Dalam konteks iman Katolik, pilihan hidup tidak menikah ini dijalankan demi motivasi yang amat mulia, yakni mempersembahkan hidup seutuhnya bagi Tuhan dan gerejanya. Saudara-saudari, menariknya ialah selibat atau hidup selibat tidak segera menjadi tradisi gereja Katolik sejak abad pertama. Gereja Katolik perlu waktu yang cukup lama untuk sampai pada praktik hidup selibat bagi para imam dan juga seperti kita kenal biarawan dan biarawati yang berlaku hingga saat ini. Sekitar tahun 305 dilaksanakan Konsili Elvira. Konsili inilah yang pertama kali berpendapat bahwa hidup selibat diwajibkan bagi para uskup, para imam, dan para diakon. Konsili ini dihadiri sekitar 19 uskup dari aneka penjuru Spanyol. Jadi, konsili ini bukan konsili gereja semesta atau gereja secara umum. Baik saudara-saudari terkasih, marilah kita coba melihat persoalan yang terjadi pada waktu itu akhirnya menghantar gereja untuk menetapkan secara definitif bahwa hidup selibat itu menjadi wajib bagi para uskup, para imam, para diakon, dan juga biarawan dan biarawati yang kita kenal seperti pada masa kita sekarang ini. Pada abad ke-11, gereja dihantam skandal komersialisasi pelayanan rohani dan merosotnya hidup moral sebagian uskup, imam, dan diakon, terutama dalam hidup bersama. Terkadang jabatan uskup diberikan pada pribadi yang berani membayar paling tinggi dan bukan pada pribadi yang bermutu. Syukurlah saudara-saudari, sejak tahun 1049, beberapa paus dengan giat mencoba membenahi kebobrokan ini dengan kembali pada kesucian yang dikehendaki oleh Tuhan. Puncak pembaharuan dicapai pada masa Paus Gregorius yang ke-7, yaitu antara tahun 1073 sampai dengan tahun 1085. Salah satu pokok pembaharuan Gregorius ialah penegasan bahwa para uskup, para imam, dan para diakon haruslah hidup tidak menikah. Dengan berjalannya waktu, larangan mutlak untuk menikah bagi para uskup, imam, dan diakon dianggap semakin berdampak baik dan lambat laun diterima oleh mayoritas tokoh awam dan pemimpin gereja Katolik sebagai sebuah tradisi gereja. Saat Konsili Lateran kedua pada tahun 1139, gagasan kelompok pembaharuan Gregorian telah mendulang dukungan luas dari para pemimpin awam dan gerejawi. Dari periode ini sampai dengan zaman reformasi, larangan pernikahan untuk semua uskup, imam, dan diakon menjadi aturan yang harus ditaati.
Saudara-saudariku terkasih, perlu juga kami katakan bahwa situasi yang terjadi pada saat itu juga akhirnya menghantar gereja pada gerbang reformasi gereja. Saudara dan saudari terkasih, pertanyaan kita, apakah ada dasar Alkitab tentang hidup selibat ini? Saudara-saudari, teologi gereja Katolik memandang bahwa hidup selibat memiliki pendasaran dalam Alkitab. Yaitu pertama, Yesus sendiri tidak pernah tercatat memiliki istri ataupun anak. Selibat yang dilakukan Yesus adalah demi kerajaan surga. Ini kita temukan dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Dan sangat cocok dengan apa yang kita ketahui telah menjadi fokus kehidupan dan pewartaan Yesus sendiri. Yang kedua, dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7, Paulus mengangkat keperawanan, bertarak, dan selibat sebagai cita-cita pengikut Kristus. Bagi Paulus, dalam konteks eskatologis, sambil menunggu kedatangan kedua Tuhan Yesus, praktik-praktik ini membantu menuju pengudusan yang lebih kuat kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus juga menulis demikian. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Sementara orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Kemudian perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ini pernyataan Paulus, saudara-saudari. Baik saudara-saudari, dua pernyataan Rasul Paulus ini harus dengan hati-hati kita mencermatinya atau memahaminya supaya kita tidak jatuh dalam kesesatan berpikir. Pernyataan Paulus ini dapat diterjemahkan demikian, bahwa bukan berarti hidup selibat itulah yang terbaik, sementara hidup berkeluarga tidaklah baik. Dapat kita bayangkan saudara-saudari, jika semua manusia, semua umat beriman hidup selibat, siapa jadi umatnya? Lalu, dari mana keturunan itu berasal untuk meneruskan karya penciptaan Allah? Ini menjadi pertanyaan dasarnya saudara-saudari. Maka kami katakan bahwa bukan berarti hidup selibat itulah yang terbaik, sementara hidup berkeluarga tidaklah baik. Buktinya saudara-saudari, begitu banyak kaum awam yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, sungguh-sungguh memberi perhatian pada karya pelayanan gereja. Jadi mau ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah bahwa orang yang terpanggil secara khusus untuk melayani Tuhan hendaknya menjalankan hidup selibat supaya pelayanan mereka lebih terfokus dan terpusat. Rasul Paulus juga dengan hati-hati menegaskan bahwa selibat adalah karunia dari Tuhan dan tidak diberikan kepada semua orang. Ketika Paulus menulis surat-suratnya, ia menegaskan bahwa ia sendiri menjalani hidup selibat. Baik saudara-saudari terkasih,
Konsili Vatikan Kedua pada tahun 1962 sampai dengan 1965 menandaskan selibat yang telah menjadi tradisi gereja Katolik sejak berabad-abad setelah mengalami pasang surut dan problematika. Dalam kitab hukum kanonik, selibat antara lain diatur dalam kanon 277, yaitu paragraf pertama dan paragraf kedua. Kita lihat paragraf yang pertama. Dikatakan di sana bahwa para klerikus terkait kewajiban untuk memelihara tarak sempurna dan selamanya demi kerajaan Allah. Dan karena itu, terikat selibat yang merupakan anugerah istimewa. Dengan itu, para pelayan suci dapat lebih mudah bersatu dengan Kristus dan dengan hati tak terbagi dan membaktikan diri lebih bebas untuk pelayanan kepada Allah dan kepada manusia. Begitu indah kalimat ini, saudara-saudari. Kemudian paragraf yang kedua dikatakan bahwa para klerikus hendaknya dengan cukup hati-hati bergaul dengan orang-orang tertentu jika pergaulan dengan mereka membahayakan kewajibannya untuk memelihara tarak atau dapat menimbulkan batu sandungan bagi kaum beriman. Saudara-saudari, poin kedua ini mau memberikan sebuah penegasan dan sekaligus pesan moral bagi para imam supaya dalam pergaulan hidup sehari-hari hendaklah menjaga kesucian panggilan dan menjaga hidup selibat, teristimewa dalam membangun relasi dengan umat beriman, lebih khususnya lagi kaum wanita, sehingga kesucian dan martabat imamat dan hidup selibat dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Demikianlah sebuah penjelasan tentang sejarah munculnya selibat dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.